Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beragam nikmat dan anugerah sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati satu momen penting untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada malam hari ini seperti biasanya di minggu kedua dari tiap bulan, alhamdulillah di Parit 3 sudah kita selenggarakan majelis ilmu, dan mudah-mudahan kalau di hari-hari biasa mungkin tidak selama ini, tapi insya Allah ke depan mudah-mudahan yang hadir dan datang bisa seramai ini, dan mudah-mudahan ke depan yang memakmurkan masjid dengan ilmu semakin banyak dan semakin ramai. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perkumpulan kita pada malam hari ini tidak terlepas kaitannya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari yang kita kaji adalah ilmu baginda Nabi, yang kita pelajari adalah syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak heran di mana-mana orang kalau sudah masuk bulan Rajab dan tepat pada tanggal 27, maka mereka akan memperingati hari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja, di mancanegara mereka semuanya umat Islam memperingati hari yang dianggap hari yang sangat penting untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa kita sampaikan salam hormat kita kepada para hadirin dan hadirat yang telah hadir pada malam hari ini. Terutama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah mensukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua panitia yang telah berusaha baik dengan hartanya, baik dengan usahanya, baik dengan kekuatannya, baik dengan dukungannya, baik juga dengan doanya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebesar-besarnya. Begitu pula kita sampaikan salam hormat kepada para sesepuh kita. Ada ketua MUI yang telah datang bersama-sama kita pada malam hari ini untuk meramaikan acara kita pada malam hari ini. Begitu
Begitu juga saya lihat ada banyak para sesepuh haji-haji yang telah hadir di malam ini untuk juga ikut mensukseskan malam hari ini, acara pada malam hari ini. Dan tidak lupa kita sampaikan ribuan terima kasih kepada qori yang telah membacakan Al-Quran pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depan akan banyak qori-qori lainnya di Parit 3, dan insya Allah generasi-generasi anak-anak kita selanjutnya orang-orang yang cinta dan gemar membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita sampaikan salam teristimewa untuk para hadirin dan hadirat yang telah rela hadir pada malam hari ini, meluangkan waktunya untuk berada di dalam peringatan Isra Mi'raj yang sama-sama kita banggakan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu perjalanan ini dibukukan oleh Al-Qur'an, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah ada ceritanya di dalam Al-Qur'an, berarti cerita ini bukan sembarang cerita. Cerita ini bukan seperti cerita-cerita biasa lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala pada saat menceritakan Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah awali dengan kalimat subhanalladzi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, di mana disebutkan di situ di Masjidil Aqsa yang tepatnya berada di kota Palestina, alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan kata Allah di sekitar masjid tersebut. Allah berikan keberkahan dengan tanamannya, dengan keindahannya, dengan hijau-hijauan yang ada di dalam kota tersebut. Sekitar daripada Masjidil Aqsa Allah berikan keberkahan. Diceritakan ini cerita di dalam Al-Quran. Nah, tapi pada kesempatan malam hari ini kita tidak ingin membahas cerita Isra Mi'raj yang sudah sering kita dengar, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, saya ingin merujuk sedikit, ingin kembali sedikit ke perjalanan sebelum adanya Isra dan Mi'raj. Karena Isra dan Mi'raj ini, kata para ulama kita, merupakan salah satu bentuk hiburan yang Allah berikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kalau itu hiburan, berarti ada hal yang membuat Nabi sedih sehingga butuh dihibur. Ada yang membuat Nabi susah, ada yang membuat Nabi capek sehingga Allah menghibur baginda Rasulullah SAW. Nah, kira-kira apa cerita yang membuat Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, itulah yang akan kita ceritakan pada malam hari ini. Seperti yang kita ketahui, Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan hiburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu sebelum adanya Isra dan Mi'raj, kira-kira 3 tahun sebelum hijrah baginda Rasulullah SAW. Hijrahnya Nabi Muhammad itu pada saat umur beliau 53 tahun. Nah, berarti ini peristiwa sebelum 3 tahun. Kira-kira umur Nabi 50 tahun. Maka Nabi kita Muhammad SAW itu sedang merasa kesedihan yang sangat. Diceritakan ada seseorang sosok yang selalu mendukung dakwah Nabi. Ada seseorang sosok yang kalau Nabi capek di dalam berdakwah, dia pulang maka terasa semua beban ini hilang. Ada sosok di mana apapun yang ingin dikeluarkan di dalam rangka dakwah Nabi, dia akan siap mendukung dengan uangnya, dengan hartanya.
yaitu seorang wanita yang sangat mulia, Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah merupakan istri yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hidupnya dia korbankan untuk Nabi. Kita tahu pada saat Nabi pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah di Gua Hiro tepatnya. Gua Hiro itu kalau yang pernah pergi umroh atau haji tahu berapa tingginya Gua Hiro, berapa susahnya untuk naik ke sana. Sekarang sudah ada tangganya. Bayangkan di zaman Nabi belum ada tangganya, bagaimana capek untuk sampai ke dalam Gua Hiro tersebut. Seorang laki-laki mungkin mudah untuk naik ke atas, tapi bagaimana dengan perempuan? Kita tahu pada saat umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, di saat itulah beliau menerima wahyu. Lalu berapa umur Sayyidah Khadijah ketika itu? Kurang lebih 55 tahun. Dan pada saat beliau naik ke Gua Hiro, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah selalu mempersiapkan bekal untuk baginda Rasulullah, sehingga kalau bekal tersebut habis, biasanya Nabi pulang. Nabi ingin diberikan bekal baru agar beliau bisa fokus beribadah di Gua Hiro. Nah, kemudian kadang-kadang Nabi tidak pulang dalam 1 minggu, maka apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah? Beliau yang menyusul naik ke Gua Hiro untuk menyampaikan bekal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan naik ke atas bukit untuk mengantarkan bekal suaminya. Ini dari sisi pengorbanan Sayyidah Khadijah. Masih banyak cerita yang berkenaan tentang Sayyidah Khadijah, di mana beliau adalah sosok perempuan yang patut ditiru dan diteladani oleh tiap-tiap muslimah. Dalam pengorbanannya, di dalam kecintaannya, di dalam pembelaannya terhadap syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mendapatkan kekuatan dari istri yang selalu mendukungnya, dari istri yang selalu mensupportnya. Dan bayangkan, pada saat seseorang istri yang selalu dibanggakan, yang kalau pulang Nabi dia meringankan beban Nabi, meninggal dunia, hilanglah salah satu penopang, hilanglah salah satu sandaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih baginda Rasulullah, menangis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat kehilangan Sayyidah Khadijatul Kubra. Dan ternyata Nabi masih memiliki satu sandaran lagi, yaitu paman beliau yang tercinta, Abu Thalib namanya. Dikatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil sudah cinta kepada Abu Thalib. Dan ini yang membuat Abu Lahab itu benci kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mulai kecil Abu Lahab ini sudah tidak disenangi oleh baginda Rasulullah. Pada saat Abu Thalib menjadi sandaran untuk baginda Rasulullah, setiap dakwahnya didukung oleh Abu Thalib. Setiap beliau mengalami permasalahan, ada orang-orang kafir Quraisy datang untuk menghalangi Nabi, untuk menangkap Nabi, maka siapa yang menjadi pembela? Abu Thalib yang menjadi pembela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi bisa berdakwah dengan leluasa di kota Mekah karena ada di belakangnya seorang paman yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendukung semua gerak-gerik baginda Rasulullah, sehingga Nabi tidak perlu takut kepada orang-orang yang mengancamnya, kepada orang-orang yang ingin menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata selang beberapa hari dari kehilangan Sayyidah Khadijatul Kubra, wafatlah Abu Thalib, di mana dua-duanya ini merupakan kesayangan baginda Rasulullah. Dua-duanya merupakan pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya merupakan sandaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Mereka yang selalu menghalangi orang-orang kufar Quraisy yang datang kepada Nabi untuk menghalangi dan menggembos dakwah baginda Rasulullah di dalam ajakannya ke dalam agama Islam. Tapi
semasa hidup Sayyidah Khadijah, semasa hidup Abu Thalib, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Nabi, karena mereka tahu Sayyidah Khadijah punya keluarga, Sayyidah Khadijah seorang saudagar, Sayyidah Khadijah hartanya banyak, dan banyak orang-orang yang disewa oleh Sayyidah Khadijah. Begitu juga Abu Thalib, seseorang yang disegani di kalangan kafir Quraisy. Sehingga pada saat keduanya ini hilang, pada saat keduanya wafat, baginda Rasulullah SAW belum pernah merasa kesedihan seperti kesedihan di saat mereka berdua wafat. Sehingga tahun itu kita kenal dengan tahun kesedihan, Amul Huzun. Dinamakan tahun tersebut karena betapa sedihnya Nabi Muhammad dengan Amul Huzun, dengan tahun kesedihan. Nah, untuk itulah Nabi masih tetap berusaha untuk tegar, tetap berusaha untuk melanjutkan dakwahnya. Walaupun dua penopang ini, dua sandaran ini sudah hilang, sudah tidak lagi dapat membantu Nabi untuk menghalangi orang-orang yang datang mengancam Nabi. Tapi Nabi tetap berusaha untuk mengajak orang kafir Quraisy ke dalam agama Islam. Tapi hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, gangguan demi gangguan bertubi-tubi datang kepada baginda Rasulullah SAW. Tepatnya setelah wafat Sayyidatuna Khadijah dan wafatnya Abu Thalib, maka baginda Rasulullah SAW merenung. Beliau berpikir, kalau terus-menerus seperti ini tidak akan ada habis-habisnya. Saya tidak putus asa dengan dakwah ini, kata Nabi. Saya akan terus mengajak orang-orang yang ada di kota Mekah agar mereka selamat dari api neraka dengan masuk ke dalam agama Islam. Tapi apa daya dan upaya, kekuatan saya sudah tidak ada. Mereka semakin meremehkan saya, mereka semakin menghinakan saya. Bahkan tidak cukup hinaan dan peremehan, mereka mengganggu saya setelah wafatnya Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Sehingga Nabi merenungkan apa langkah selanjutnya untuk agar bisa lancar dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Nah, kata para ulama, beginilah sosok seseorang yang ingin mengajak orang lain di dalam kebaikan. Dia tidak boleh berputus asa. Dia tidak boleh menganggap cobaan dan ujian yang datang kepadanya sebagai bentuk hal yang dapat menggagalkan dakwahnya. Dia harus terus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar, karena pasti suatu hari akan datang pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi mengubah strategi, dan di dalam strategi ini Nabi memilih untuk keluar. Karena kata Nabi, kalau saya terus di kota Mekah tidak ada hasilnya. Setiap hari saya dapat gangguan, setiap hari saya dapat hinaan. Dan kasihan dengan orang-orang yang sudah masuk Islam dan mereka tidak punya keluarga yang ada di kota Mekah. Mereka diganggu dan bahkan disiksa lebih parah daripada gangguan terhadap baginda Rasulullah SAW. Nabi berpikir, harus ada langkah lain yang saya ambil untuk berdakwah ini. Akhirnya baginda Rasulullah memutuskan untuk mencari dukungan ke kota Taif. Karena kalau kita lihat Mekah itu kalau sudah datang musim panas, di kota Taif itu cuacanya dingin. Sehingga orang-orang Mekah, pemuka-pemuka Quraisy yang ada di kota Mekah, mereka punya rumah di Taif, mereka punya kebun di Taif. Karena kalau sudah masuk musim panas, mereka akan berrekreasi di kota Taif. Jadi Taif termasuk markas orang-orang kafir Quraisy. Taif termasuk tempat rekreasi dan peristirahatan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi menganggap tempat ini adalah tempat yang sangat strategis. Akhirnya baginda Rasulullah SAW mengajak Zaid bin Harithah, seorang sahabat Nabi Muhammad yang sempat diangkat Nabi menjadi putra beliau, dan kemudian dibatalkan hukum mengangkat anak di dalam Al-Quran. Nah, jadi tadinya Zaid bin Harithah merupakan anak angkat baginda Rasulullah SAW. Lalu Nabi memilih Zaid bin Harithah,
seorang sahabat, seorang penjaga Nabi, dan dia sekaligus orang yang selalu mendampingi Nabi. Cinta bagi Rasulullah dengan Zaid bin Harithah, sehingga diajak kemana-mana untuk berdakwah. Akhirnya bagi Rasulullah keluar dari kota Mekah menuju kota Taif dengan harapan agar mendapatkan dukungan dari petinggi-petinggi orang-orang Taif. Karena di Taif banyak pemuka-pemuka dan para sesepuh-sesepuh yang di sana berpotensi untuk mendukung dakwah bagi Rasulullah SAW. Sehingga dengan harapan yang besar Nabi datang ke kota Taif. Sesampainya di kota Taif, Nabi tidak berpanjang lebar, langsung mencari para pemuka-pemuka di sana, cari orang-orang yang sesepuh di sana, langsung minta izin agar diizinkan berdakwah, agar diizinkan untuk mengajak mereka ke dalam agama Islam. Setelah Nabi memaparkan apa itu Islam, bagaimana itu Islam, apa yang diajarkan oleh Islam, apa yang diajak oleh Islam, apa yang dilarang oleh Islam, semuanya baik, semuanya bagus. Tapi ternyata pemuka Taif mengatakan, ukhruj min biladina, keluarlah engkau dari tempat kami ini, karena bagaimana mungkin kami bisa menerimamu sementara orang-orang yang ada di kota Mekah, mereka orang dekat denganmu, kenal denganmu, bahkan banyak di antara mereka adalah keluargamu. Mereka semua menentang dakwah dan ajaranmu. Lalu bagaimana engkau bisa berharap kami ingin ikut kepada ajakanmu? Sehingga ini menjadi pukulan keras untuk bagi Rasulullah SAW. Bayangkan seseorang yang datang dari kota Mekah dengan kesedihannya, dengan kesusahannya, ingin mencari dukungan. Sesampainya di Taif bukan mendapatkan dukungan, malah mendapatkan hinaan, malah mendapatkan cacian. Mereka tidak mendukung. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, paling tidak, kalau kalian tidak mau masuk ke dalam agama Islam, kalian mendukung saja di belakangku agar orang-orang yang ada di luar sana bisa masuk ke dalam ajaran agama Islam. Kalian tidak perlu masuk ke dalam agama Islam, tapi dukung saja dakwah aku. Kata Nabi, saya butuh orang yang melindungi diriku sekarang. Tapi apa jawaban mereka? Keluar engkau dari tempat kami. Kami tidak percaya dengan apa yang kau ajak. Apa saja ajaranmu itu bertentangan dengan agama nenek moyang kami. Dan tidak cukup sampai di sini. Mereka kumpulkan budak-budak hamba sahaya. Mereka kumpulkan anak-anak kecil yang ada di kota Taif. Mereka modali dengan batu-batu untuk menghina, mencaci Nabi dan melempari baginda Rasulullah SAW. Berdarah-darah Nabi kita Muhammad SAW. Zaid bin Harithah, seseorang yang mencintai Nabi Muhammad, tidak rela Nabi dilempari dengan batu. Dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menutupi wajah Nabi, untuk menutupi badan Nabi. Tapi batu yang datang dari arah anak-anak kecil dan budak hamba saya ini tidak dapat dihalangi dengan tubuh kecil Zaid bin Harithah. Sehingga ada beberapa batu yang terkena kaki baginda Rasulullah SAW dan membuat Nabi kita Muhammad terluka dan berdarah-darah dengan berlari. Dikejar oleh anak-anak kecil, dikejar oleh budak-budak, dikejar oleh hamba sahaya dengan batu mereka, dengan lemparan mereka, dengan cacian mereka, dengan hinaan mereka. Ini yang dilakukan orang-orang Taif pada saat itu. Sehingga baginda Rasulullah SAW keluar dari kota Taif bersama Zaid bin Harithah. Beliau akhirnya keluar dari kota Taif dalam keadaan capek, dalam keadaan sedih, dalam keadaan beliau sudah putus asa dari orang-orang Taif. Tapi keputusasaannya dari orang Taif ini tidak membuat beliau putus asa dari dakwah, tidak membuat beliau putus asa dari mengajak orang dalam kebaikan. Sehingga sampai beliau dalam satu tempat di satu perkebunan milik salah satu orang kafir Quraisy dari Mekah yang bernama Utbah. Sampai di situ baginda Rasulullah berteduh di bawah pohon. Melihat kejadian ini, Utbah yang merupakan orang Mekah
merasa iba. Karena walaupun dia tidak satu agama, walaupun dia tidak satu iman, tapi dia merasa ini adalah orang kampung kami, ini adalah orang yang satu tempat dengan kami, sehingga dia kasihan melihat keadaan baginda Rasulullah dan dia berusaha menghalau orang-orang yang tadi mengejar baginda Rasulullah SAW. Setelah dia bubarkan anak-anak kecil hamba sahaya yang berusaha mengejar Nabi, kemudian dia perintahkan kepada budaknya yang bernama Adas, berasal dari satu tempat yang bernama Nainawa, dari tempat yang di situ diutus seorang Rasul, Yunus ibnu Matta, di mana pada saat itu Adas membawakan anggur untuk baginda Rasulullah SAW. Dibawakanlah anggur. Pada saat anggur ini hendak dimakan oleh baginda Rasulullah, Rasulullah mengucapkan Bismillah. Di saat Adas mendengarkan ucapan Bismillah, Adas langsung paham kalau ini bukan bacaan orang biasa. Ini adalah bacaan seseorang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Adas bertanya, "Dari mana engkau?" Dan Nabi pun menjawab, "Dia dari kota Mekah." Lalu Nabi balik bertanya, "Engkau dari mana?" Dia mengatakan, "Saya berasal dari Nainawa." Nabi pun kemudian melanjutkan dan menjelaskan kepada Adas, "Engkau berasal dari satu tempat di mana di situ ada seorang Rasul yang merupakan saudaraku," kata baginda Rasulullah SAW. Beliaulah Yunus ibnu Matta, seorang utusan Allah yang merupakan saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. "Tahu dari mana engkau?" kata Adas dengan Yunus ibnu Matta. "Aku merupakan seorang Rasul," kata baginda Rasulullah SAW. "Tentu saja aku mengetahui siapa-siapa saja saudara-saudaraku yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan dengan kejadian ini Adas akhirnya mencium kaki baginda Rasulullah dan mencium tangan baginda Rasulullah SAW, dan kemudian ia mengikrarkan syahadatnya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari perjalanan ini kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat di sini sebentar. Dan kemudian Adas kembali kepada tuannya Utbah. Dan Utbah merasa Adas sudah berubah. Dia katakan, "Wahai Adas, apa yang membuatmu seakan-akan berubah? Ada apa tadi aku lihat engkau mencium tangannya, engkau mencium kakinya?" Adas lalu menjawab, "Sungguh orang laki-laki yang duduk di bawah pohon tersebut adalah lelaki yang baik, lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalahnya." Dan Utbah karena dia seorang kafir Quraisy, dia tidak menginginkan seseorang untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam, ke dalam ajaran syariat baginda Rasulullah SAW. Dia berusaha mengajak Adas kembali ke dalam ajaran nenek moyangnya lagi, karena Adas tadinya seorang Nasrani dan kemudian masuk ke dalam agama Islam di saat baginda Rasulullah sedang berteduh di bawah pohon menghindari dari kejaran orang-orang Taif. Nah, setelah itu baginda Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena inilah hal-hal yang terjadi ini membuat baginda Rasulullah SAW merasa sangat sedih. Dan orang yang sedih bercampur marah kalau kita seandainya berada di dalam posisi baginda Rasulullah. Kita pasti marah. Kita pasti menginginkan kebinasaan terhadap satu kampung yang menolak kita dengan keras, dan tidak cukup menolak, mereka bahkan menghina, mencaci dan melempari, mengusir baginda Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita pada posisi itu, kita pasti akan marah. Lalu satu malaikat turun kepada baginda Rasulullah SAW. Malaikat Jibril menyampaikan dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga gunung yang ada di sekitar kota Taif. Kebetulan ada dua gunung besar yang menghimpit kota Taif. Kata malaikat Jibril,
Dua malaikat gunung itu, wahai Muhammad, telah bersiap-siap. Kalau engkau menjawab iya, maka mereka akan menghimpit semua penduduk kota Taif tanpa terkecuali. Kau tinggal mengatakan iya, wahai Muhammad. Perlakuan mereka sudah kurang ajar. Perlakuan mereka sudah mengusirmu dengan sambil melemparimu, dengan sambil menghina dan mencacimu. Perlakuan ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kata para malaikat menanyakan kepada baginda Rasulullah, kalau kau iyakan ya Rasulullah, maka niscaya para malaikat ini langsung menghampir penduduk kota Taif dengan dua gunung besar. Niscaya tidak ada satupun yang selamat dari penduduk kota Taif. Lalu apa kata baginda Rasulullah SAW? Kata Nabi, arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha subhanahu wa ta'ala wa la yusyrikuhu. Aku berharap wahai malaikat Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala kalau sekarang mungkin belum memberikan hidayah kepada mereka, tapi aku berharap nanti kelak generasi-generasi setelah mereka akan ada orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban Nabi Muhammad SAW pada saat disakiti, pada saat dizalimi, pada saat Nabi kita Muhammad berdakwah dan ditolak bahkan diusir dari satu kampung. Beliau masih bersabar dan menampakkan rahmatnya sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh betapa lembut hatimu ya Rasulullah, betapa indah akhlakmu ya Rasulullah, sehingga dalam keadaan posisi yang seharusnya engkau marah, sudah ada restu dari para malaikat, engkau masih mengatakan aku masih berharap agar mereka masuk ke dalam agama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau saya lihat, kita yang ada di Parit 3, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan panitia, mereka menyampaikan, baik, majelis kita di Parit 3 ini termasuk majelis yang sangat jarang. Mereka katakan sebulan sekali, itu pun susah untuk mengumpulkan orang. Kita orang Islam lebih senang memilih perkumpulan-perkumpulan yang mendatangkan kemurkaan Allah, sementara perkumpulan yang jelas-jelas akan mengantarkan kita ke surganya Allah, ini kita tinggalkan, ini kita anggap remeh. Mereka mengatakan sulit dakwah di sini, sulit ngajak orang di sini. Di samping ajakan-ajakan kemaksiatan di sini gencar, dan itu merupakan PR bagi kita semua umat Islam. Bukan hanya ustadznya yang mengajak, tapi kita masing-masing punya tugas untuk mengajak saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Kita dapat memanggil mereka, dapat mengajak mereka untuk hadir dalam perkumpulan yang jelas mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 1 bulan sekali. Kita bisa kalau kita bersatu. Kita bisa kalau kita tidak pernah putus asa. Tidak di sini di Parit 3, kalau kita lihat dari cerita baginda Rasulullah, para panitia yang sudah semangat di dalam mengumpulkan orang, kita lihat dalam pertemuan pertama itu tidak seramai ini. Kita lihat dalam perkumpulan kedua juga masih belum seramai yang kita inginkan. Tapi apakah kita harus mundur? Apakah kita bubarkan saja majelisnya? Tidak. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi tidak mundur. Pada saat Nabi di kota Mekah, Nabi tidak mundur. Nabi diusir dari kota Taif. Apakah setelah kejadian kota Taif, Nabi terus tidak berdakwah lagi? Nabi stop untuk mengajak orang lain ke dalam kebaikan? Nabi stop untuk berdakwah mengajak orang masuk ke dalam agama Islam? Yang kita lihat, Nabi semakin gencar setelah kejadian kota Taif. Jadi ini pelajaran penting untuk kita, orang-orang Islam yang mereka berada di satu tempat di mana Islam itu ditolak, di mana Islam itu tidak disenangi, di mana ajaran-ajaran kebaikan itu tidak digemari, dan ini sudah menjadi tantangan bagi mereka yang beragama Islam. Kita di mana-mana dipersempit.
dari sejak dahulu. Lihat bagaimana sejarah Nabi dan para sahabat. Dari mulai awal Islam, dan seperti itulah akan terjadi sunnatullah. Islam butuh tersebar, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, tidak boleh putus asa. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah melalui kisah Nabi berdakwah mengharapkan dukungan dari kota Taif. Yang kita ceritakan pada hari ini itu momennya pas dengan tempat kita sekarang ini. Karena kita ini merasa kesulitan kadang-kadang. Kita tidak hanya bicara di Palembang, sama di kampung-kampung lainnya juga sama. Mereka pada awalnya yang hadir 10 orang, 15 orang, bertambah satu bulan cuma dapat satu bulan nambah dia cuma satu. Tapi kalau kita istiqomah, bagaimana nanti? Akan datang satu hari di mana nanti masjid-masjid kita akan makmur dengan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada teman-teman kita yang masih belum mendapatkan hidayah, memberikan kepada mereka petunjuk agar mereka mengerti ajakan kebaikan yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi kita tidak boleh berputus asa atas apa yang kita lakukan, karena kalau kita tahu ini baik, maka terus harus kita lakukan, kita perjuangkan, kita korbankan sampai kelak kita wafat, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pelajaran penting yang kita dapatkan dari bagaimana dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat cerita seorang nabi yang kita tahu di dalam Al-Quran diceritakan karena dianggap penting. Seperti tadi kita mengatakan Isra dan Mi'raj ini cerita penting karena disebutkan di dalam Al-Quran. Ada cerita-cerita yang sangat banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Dan berkenaan dengan dakwah, ada seorang nabi yang dakwahnya 1000 tahun. Berapa tahun? 1000 tahun. Umur kita berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Berapa banyak yang kita gunakan untuk Islam? Berapa banyak yang kita korbankan dan kita perjuangkan untuk Islam? Ada orang yang baru sebulan dia berkorban untuk Islam, dia sudah mengeluh. Ini seorang nabi, dia berdakwah, dia mengorbankan hartanya, bahkan nyawanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala 1000 tahun. Tapi tahukah Anda, 1000 tahun berapa orang yang berhasil diajak oleh Nabi Nuh ke dalam ajaran agama Islam? Ternyata kata para ulama, yang beliau dapatkan dari hasil dakwahnya 1000 tahun itu hanya belasan orang saja. Bayangkan, 1000 tahun beliau berdakwah, yang beliau dapatkan hanya belasan orang saja. Yang berhasil mendapat hidayah hanya belasan orang saja. Ini cerita penting yang dikisahkan di dalam Al-Quran untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kalau engkau susah di dalam berdakwah, susah di dalam berjuang dalam agama Allah, maka ketahuilah Nabi sebelummu, Rasul sebelummu, aku ceritakan di dalam Al-Quran, beliau adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dia berdakwah 1000 tahun kata Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dia sudah putus asa. 1000 tahun yang dia dapatkan cuma 18 orang. Sehingga Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, orang-orang ini sebagaimanapun aku gencar berdakwah kepada mereka, tetap saja akan ada orang-orang kafir ya Allah. Tetap saja yang lebih banyak orang-orang kafirnya daripada orang-orang yang memeluk ajaranku ya Allah. Sehingga Nabi Nuh akhirnya mendoakan jelek terhadap kaumnya. Karena Nabi Nuh sudah 1000 tahun mengajak mereka, tapi setiap hari yang didapatkan hanya cercaan, cacian, hinaan dan gangguan. Dan Nabi Nuh akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengabulkan doa seorang nabi. Allah kabulkan doa seorang nabi. Allah musnahkan dan Allah tenggelamkan semua penduduk bumi tanpa terkecuali, kecuali mereka-mereka yang naik ke atas kapal Nabi Nuh saja. Dan itu dikatakan
hanya belasan orang saja. Ada riwayat yang mengatakan lebih banyak dari belasan orang. Riwayat ini menyatakan ada sekitar 70 orang yang naik di atas kapal Nabi Nuh. Tapi semuanya tidak memiliki generasi, tidak memiliki keturunan. Artinya setelah Nabi Adam, bapak dari seluruh manusia adalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena dari beliaulah generasi dan keturunan manusia ini berlangsung. Nah, kita melihat di dalam kejadian ini, kalau kita ambil riwayat yang paling banyak 70 orang, masuk akal nggak? Dakwah 1000 tahun yang ikut 70 orang. Kita 4 kali pertemuan sudah selama ini. Lebih nggak 70 orang? Lebih 70 orang. Bayangkan Nabi Nuh berdakwah di tempatnya, di kampungnya sendiri. Itu yang ikut cuma 70 orang. Bukan 1 bulan, 2 bulan. 1000 tahun. 1000 tahun ini mungkin orang kalau hidup 1000 tahun, dari lamanya sampai dia meminta, ya Allah mati tidak ya Allah. Kelamaan sudah hidup 1000 tahun. Ini berdakwah 1000 tahun. Bayangkan bagaimana capeknya, bagaimana susahnya. Yang mendapat hidayah hanya 70 orang. Nah, ini dorongan untuk kita semua, agar kita sama-sama bahu-membahu berdakwah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan tugas ustadznya untuk mengumpulkan orang-orang, seperti panitia-panitia yang sudah bersemangat membuat undangan, mengajak orang-orang yang ada di kampung-kampung untuk berkumpul di tempat ini. Tugas kita yang ada di kampung-kampung, ajak teman-teman kita untuk sama-sama kita berkumpul di sini untuk melakukan kebaikan. Karena perkumpulan majelis ilmu, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, atau perkumpulan-perkumpulan lainnya yang di dalamnya dibacakan sirah Nabi Muhammad, di dalamnya dibacakan ilmu Nabi Muhammad, di dalamnya dipelajari hukum haram dan halal. Siapa saja yang berkumpul di dalam perkumpulan tersebut, maka mereka dikategorikan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mereka harus capek mengucapkan dengan lisan mereka, mereka cukup diam mendengarkan dengan seksama, maka mereka dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berzikir. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, kalau kau mau tahu apa itu majelis zikir, maka majelis zikir itu adalah majelis di mana diterangkan di dalamnya halal dan haram, diterangkan di dalamnya bagaimana cara berjual dan bagaimana cara membeli, diterangkan di dalamnya bagaimana cara engkau sholat, diterangkan di dalamnya bagaimana cara engkau berpuasa, diterangkan di dalamnya bagaimana cara engkau berzakat. Majelis seperti inilah majelis zikir yang paling utama, kata para ulama kita. Jadi perlu kita ketahui, umur yang sudah banyak kita lewatkan di dalam kelalaian, bisa kita kejar keteledoran kita tersebut dengan banyak-banyak hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Kata para ulama, orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan yang besar, maka cukup baginya untuk sering-sering hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Karena selain dia dapat ilmu yang bermanfaat, dia akan dapat maghfirah dan ampunan dari Allah. Dia dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bicara bukan ingin mengajak dan menghibur saja. Semua ada dasar dan dalilnya. Di mana Nabi kita Muhammad mengatakan, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum." Kata baginda Rasulullah, Nabi meriwayatkan sebuah hadis di mana para malaikat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat-malaikatku, ketahuilah mereka-mereka yang berkumpul untuk mengingatku, berkumpul untuk berzikir, maka yakinilah dan saksikanlah bahwa aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita, keteledoran-keteledoran kita dapat kita ganti dengan kebaikan-kebaikan, dapat kita ganti dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga kita dapat menutup umur kita dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di tempat ini tidak keluar dari tempat ini, mudah-mudahan membawa oleh-oleh hidayah dari Allah, membawa oleh-oleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
taala. Tidak pulang kita ke rumah kecuali sudah diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Tidak pulang kita ke rumah kecuali sudah bertambah hidayah kita, bertambah ketaatan kita, bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan orang yang melaksanakan Isra Mi'raj, seorang nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengumpulkan kita kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh, dan pada saat hari kiamat dikumpulkan di bawah bendera Nabi Muhammad menjadi orang-orang yang terdepan masuk ke dalam surga Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita niatkan, yang kita tujukan pada saat kita datang ke tempat ini. Mudah-mudahan semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, saya ingin mengajak kepada para hadirin dan hadirat sekali lagi agar nanti di pertemuan selanjutnya majelis ini dapat kita pertahankan, majelis ini dapat kita sebarkan. Cukup bagi kita mengajak orang lain untuk hadir, maka kita sudah mendapatkan satu pahala yang lebih dari pahala kita hadir di tempat ini. Jadi kalau kita ajak satu orang kita dapat satu pahala, kalau kita ajak dua orang kita dapat dua pahala. Dan bayangkan kalau orang tersebut mengamalkan satu ilmu karena hadir di tempat ini, dan kita menjadi penyebab dia hadir di tempat ini, maka pahalanya pun akan mengalir kepada kita. Bayangkan kalau 5 orang yang kita ajak, kemudian mereka pulang dengan bertaubat, mereka pulang dengan hidayahnya, mereka pulang dengan ilmu yang bermanfaat, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan ke dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Tidak dikurangi pahalanya sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, bahu-membahu, tolong-menolong di dalam mengajak orang lain di dalam kebaikan, mengajak orang lain di dalam majelis ilmu, mengajak orang lain agar mereka sama-sama menyadari pentingnya untuk berkumpul, pentingnya untuk bersatu. Kita tunjukkan agar orang tahu bahwa Islam itu kuat. Dimanapun mereka, kapanpun itu, pada saat ada panggilan untuk ilmu, panggilan untuk Allah, panggilan untuk Rasulullah, mereka siap berkumpul kapan saja. Mereka siap mengorbankan diri mereka. Kita tunjukkan sebagaimana mereka di sana, di luar sana, kalau ada panggilan maksiat, dalam keadaan apapun mereka berkumpul. Hujan sekalipun kalau sudah ada dangdutan, tidak bubar mereka. Tapi kita kalau hujan kira-kira bubar gak? Tidak hujan aja kita belum tahu nih bagaimana kalau hujan. Jadi ini saya kira sangat penting, kita perlu bekerja sama. Karena urusan lobby, mengajak itu bukan hanya tugas ustaz, tapi tugas kita bersama untuk mengajak orang lain di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari acara kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah membalas semua usaha dan upaya demi terselenggaranya acara ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mansuma wa la taj'al fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyyan siwa wa la taj'alna mimman khalaf amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min shururi anfusina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib kami haturkan terima kasih.